Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan mengenai Pancasila dengan subtema makna simbol Pancasila terhadap sila-sila Pancasila. Yuk disimak. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol dari sila pertama yaitu bintang emas. Emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi semua umat manusia. Belakang dari bintang emas adalah warna hitam. Warna hitam ini berarti sebagai warna alam atau warna asli karena menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan sebelum semua ini ada. Sesuai dengan makna simbol dari sila yang pertama, kita bisa menerapkan makna dari nilai Pancasila tersebut terhadap kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, dan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Kemudian, menghargai atau menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Simbol rantai ini tersusun atas gelang-gelang kecil yang menunjukkan bahwa hubungan antar manusia harus baik atau harus saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila yang kedua ini tersusun atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling menyatu membentuk lingkaran. Rantai yang berbentuk segi empat yaitu sebagai simbol laki-laki, sedangkan yang lingkaran sebagai simbol perempuan. Berdasarkan makna simbol dari Pancasila, maka kita bisa menerapkan nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan saling membantu terhadap orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Misalnya, ada orang lain yang sedang terkena atau menjadi korban bencana alam, maka kita harus membantunya dengan memberikan sumbangan atau bantuan yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa tidak membeda-bedakan teman yang ada di sekitar kita. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Pohon beringin ini mempunyai akar tunggang yang panjang yang menopang pohon untuk terus tumbuh. Selain itu, akar ini juga dapat menembus hingga ke dalam tanah yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, akar dari pohon beringin ini menjalar kemana-mana yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Berdasarkan mana simbol dari sila ketiga Pancasila ini, maka kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, kita harus mencintai negara Indonesia dengan melestarikan budaya yang ada. Kemudian yang kedua adalah tidak membeda-bedakan antara ras, suku, maupun agama yang ada di Indonesia ataupun yang ada di sekitar kita. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol dari sila keempat ini adalah kepala banteng. Kepala banteng digunakan sebagai simbol keempat dari Pancasila karena banteng dianggap sebagai hewan yang suka berkumpul. Suka berkumpul dalam hal ini dapat diartikan sama dengan musyawarah, yaitu ketika orang-orang berkumpul untuk berdiskusi atau menyelesaikan masalah. Berdasarkan makna dari simbol keempat Pancasila, maka kita bisa menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan yang pertama, kita dapat menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Kedua, yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain ketika kita sedang musyawarah.
Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol dari sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan tentang pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Sehingga sila kelima Pancasila merupakan lambang dari keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Berdasarkan makna dari simbol sila kelima Pancasila, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan satu, kita harus menghargai karya orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh pilih kasih terhadap orang lain atau teman kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa.